Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, dipayungi kebahagiaan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi biochar titik temu kearifan lokal yang berkolaborasi dengan bisnis pertanian dan juga mengadopsi energi terbarukan di tengah krisis iklim ini. Apakah kamu petani? Apakah panjenengan petani? Apakah panjenengan pengusaha atau peduli lingkungan? Video ini wajib kita tonton. Kita dihadapkan pada dilema besar. Perubahan iklim mengancam hasil panen kita. Sementara kearifan lokal pertanian kita berlahan terlupakan. Betul sekali, terlupakan guys. Tapi ada solusi integratif yang bersumber dari nenek moyang kita, yang didukung oleh sains, para ilmuwan, yang para zaman modern sekarang ini, dan bisa jadi peluang bisnis berkelanjutan. Betul apa betul guys? Peluang bisnisnya kita adopsi dari era-era zaman dahulu kala, dari nenek moyang kita. Terima kasih Bang Bagas kopinya. Ntar guys ya, kalau yang masuk nasi goreng spesial kalau gini guys ya. Jadi seperti itu guys ya. Jadi peluang bisnis berkelanjutan. Bisnis itu merupakan usaha kita untuk melangkah, untuk kehidupan kita, untuk ke depan kita, masa depan kita juga. Insya Allah bisa untuk anak cucu kita juga. Jadi apa itu biochar? Di live yang spesial kali ini kita akan bahas tuntas yang namanya biochar. Apa-apa yang berada makna dari biochar itu. Jadi adalah yang pertama guys, ini nanti ada 5 item, 5 pembahasan di dalam deskripsinya, di dalam narasi saya ada 5 pembahasan. Keuntungan biochar itu seperti apa? Apa itu biochar? Biochar bukan sekedar arang biasa. Ini teknologi penyimpan karbon dan pembenah tanah yang sangat super sekali, superhero. Saya juga sudah ada di video-video saya. Jadi kita bisa mendefinisikan yang sangat sederhana. Biochar adalah arang hayati, arang aktif, karbon aktif, emas hitam yang dibuat melalui proses pirolisis. Dan proses pirolisis adalah pembakaran tanpa oksigen atau dengan oksigen terbatas dari bahan organik, biomasa seperti sekam padi, kayu bekas, cangkang sawit. Di luar Jawa juga banyak pohon sawit. Cangkang sawitnya bisa diproses menjadi biochar atau limbah pertanian lainnya. Lebih kurang seperti itu dulurku semuanya. Jadi perbedaan biochar dengan arang biasa itu sudah nampak. Tergantung tujuan kita pembuatannya, tergantung arah kita kemana. Tujuan pembuatan arang biasa adalah fokus pada nilai kalor, tingkat kepanasan, tingkat panasnya itu dari arang biasa. Pembuatan arang aktif biasa bertujuan untuk nilai kalor. Tetapi kalau biochar difokuskan untuk menyimpan karbon dan memperbaiki tanah. Itu maknanya guys ya. Jadi yang namanya biochar menjadi arang aktif itu tergantung konteks kita. Konteksnya harus dibawa kemana. Terima kasih ya. Sambil dihisap rokoknya. Nggih, terima kasih. Nggih. Kalau ngomong gini nanti seperti biasanya rokoknya pasti tadi wis tak sumet mati mas seperti itu. Terima kasih nggih dulurku semuanya. Abah Oi, terima kasih hadirnya. Jadi seperti itu guys. Arang aktif, biochar, emas hitam, karbon aktif, itu ada 2, maknanya ada 2. Tergantung kita mau dibawa kemana maknanya tersebut, dan maknanya tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk proses pembuatannya arang aktif itu semuanya sama.
Yang namanya areng itu prosesnya sama semua. Untuk kita mengambil panasnya, menghasil dari panasnya dalam arang tersebut, ataupun untuk pertanian, untuk mengikat karbon, itu proses pembuatannya sama dengan cara pirolisis yang sangat sederhana. Semuanya itu harus terkontrol prosesnya dan hingga akhirnya menghasilkan struktur pori-pori mikro yang sangat banyak. Lebih kurang seperti itu. Apabila biochar kita taruh di hamparan, itu kita sama juga memberikan spon raksasa yang berada di hamparan. Ada kata lain yang fenomenal lagi, membangun hotel bintang 5 bagi mikroorganisme yang menguntungkan bagi tanaman kita. Membangunkan hotel bintang 5, membangun hotel. Jadi memang seperti itu guys. Memang itu adanya, memang itu betul. Itu ada sainnya dari penelitian para ahli. Ini tidak ngomong kecap guys, tidak ngecap. Kecap pasti nomor 1, tidak ada kecap nomor 2. Ini memang betul secara ilmiah. Bisa kita pelajari semua bagaimana cara kita untuk menyuburkan tanah supaya tanah kita menjadi gembur, yang mana bertahun-tahun terkontaminasi yang namanya bahan-bahan kimia, yang bapak-bapak petani memakai pupuk kimia. Saat tiba saatnya biochar harus kita galakkan, arang aktif kita galakkan. Mantap dong bestiku. Sekarang 26 yang ngintip besti, pesan 26, uang saya ganti. Terima kasih Bang Gondrong. Lebih kurang seperti itu guys ya. Jadi proses pembuatan dengan proses pirolisis yang sangat sederhana bisa menciptakan struktur pori-pori mikro yang sangat banyak. Lebih kurang seperti itu. Adapun sifat fisik biochar. Jadi sifat fisik biochar itu adalah seperti apartemen mikroba yang tadi sudah saya senggolkan, menjadi spon abadi. Spon abadi di atas tanah, di permukaan tanah, di dalam tanah, itu namanya spon abadi. Tidak bisa habis. Itu habisnya biochar itu. Karbon aktif yang ada di tanah, di dalam tanah itu habisnya tahunan, puluhan tahun, bahkan hingga ratusan tahun guys. Tidak bisa hilang. Maka dari itu ada kata-kata dari para pakar, para peneliti bisa mengungkapkan, bisa menamakan menjadi spon abadi. Berasal dari arang aktif, berasal dari emas hitam. Bangga guys, kita membuat nama, menarasikan suara kita, melahirkan suara namanya emas hitam. Keren apa tidak Mbak Yahnu? Saya jawab Bang Gondrong, saya jawab Bang Bagas, saya jawab Abah. Pasti keren. Di pertanian Thailand juga seperti itu, di Filipina, di Jepang, di China, semuanya yang ramah lingkungan pasti mengenal biochar. Nah guys, ini teman kita dari Thailand guys. Thank you hadirnya guys. Itu guys, jadi di sana tolong lihat deskripsi Family Thailand. Di deskripsi bisa diambil, ditranslate itu. Gini guys, jadi konten saya ini selalu mengadopsi tentang iklan perubahan iklim. Dari beberapa sumber, dari beberapa penonton, dari mendunia guys. Jadi monggo dulur kita semuanya untuk membuat karya-karya yang fenomenal. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Teman kita dari Thailand apa ngerti bahasa Jawa? Gak ngerti guys. Tetapi kenapa masuk? Karena apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang benua wara. Nggih, terima kasih. Itu guys, karena apa? Saya selalu menyematkan judulnya, menyematkan hashtagnya, menyematkan kata-kata kunci itulah yang nanti bisa membawa penonton baru kita dari beberapa negara untuk mendukung local wisdom. Itu guys, jadi seperti itu ya dulurku semua.
Jadi kita Biosar itu untuk membangun spon abadi di tanah kita yang memiliki luas permukaan yang sangat besar dan hingga tujuannya nanti mampu menahan air, mengikat nutrisi dan menjadikan rumah bagi mikroba yang sangat menguntungkan untuk tanaman kita. Kita menanam cabai guys di tanah gersang tidak bisa hidup. Betul. Tanah gersang, air tidak terjaga, kandungan nutrisinya tidak ada, tidak bisa tumbuh, tidak bisa hidup guys. Maka dari itu para peneliti, para ilmuwan membuatkan solusi supaya ada balance, kehidupan yang balance. Kehidupan yang seperti kita, manusia butuh makan. Bahan makannya itu dari mana? Dari hamparan. Kalau hamparannya itu gersang, nandur apa guys? Tidak bisa juga nandur. Sinyalku lagi jelek aja. Oke. Abah oi. Sinyal tidak ada yang jelek abah. Memang seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjustis sinyal jelek. Saya tadi juga sempat terputus di sana. Tapi sinyalnya bagus. Kita tidak bisa membangun tower seperti itu. Kita hanya penikmat jaringan internet. Beli pakai data. Terkadang pakai saluran wifi. Sinyal semua bagus, tidak ada yang sinyal jelek. Lebih kurang seperti itu. Terima kasih. Baju birunya kata. Nggih, memang seperti itu guys. Kalau di tempat saya langsung saya birukan karena saya tidak bisa membaca typing satu persatu karena saya ada narasi guys. Kalau selalu saya memantengi di sini, memantengi yang ini yang hadir dan sebagainya, nanti narasi saya hancur. Saya tidak bisa menjelaskan narasi saya. Lebih kurang seperti itu guys ya. Jadi untuk menjadikan rumah bagi mikroba yang sangat menguntungkan. Jadi fungsi utama biochar adalah penyimpan karbon. Karbon dalam biomasa terkunci stabil di biochar dan tidak mudah terurai, sehingga jika ditambahkan ke tanah, kita aplikasikan di tanah, ia bisa menyimpan karbon selama ratusan tahun. Ini adalah senjata mitigasi perubahan iklim. Seperti itu guys. Karya saya di video saya semuanya ditempeli dengan iklan perubahan iklim guys. Ada 5 kalau tidak 6 video, semuanya ditempeli guys. Saya hanya bisa berpartisipasi untuk menginformasikan, menyebarkan informasikan, ngasuh kawruh kalau bahasanya seperti itu. Jadi karbon selama ratusan tahun ini adalah senjata mitigasi perubahan iklim. Dan yang kedua, superhero tanah, meningkatkan daya ikat air, reduksi kebutuhan irigasi, dan bisa mengurangi pemadatan tanah, menetralkan keasaman tanah, dan mengikat nutrisi agar tidak hilang atau tercuci waktu turun hujan. Tadi tak jelaskan, tetapi narasinya dengan idenya cepetan ide guys. Ya seperti ini guys, saya baca guys. Saya itu membaca Abah, Mbak Syahnu, Bang Richard Ceng, terima kasih hadirnya. Mas Piye kabare, alhamdulillah. Bang Richard, dulur kita dari Suriname. Matur suwun hadirnya Bang Richard. Matur nuwun hadirnya. Ngomongnya bahasa Jawa guys. Jadi Bang Richard ini supaya apa ya? Bukan terpesona, bukan. Supaya teringat negeri kita tercinta, Indonesia. Bang Richard kangen dengan teman-teman yang ada di Indonesia, dengan logat Jawanya, dengan logat Indonesianya. Seperti ini Bang Ceng, Bang Richard Ceng. Iya, wes ya nek Pak Po juga iki, gak ero iki. Pak Po terima kasih hadirnya Pak Po. Gondrong Pak Po. Seperti itu ya dulurku semua.
abangku, lawan dari salah, sehat selalu, jangan lupa ngopi panas. Nggih, itu ya kan. Seperti itu, sukses Mas. Ya, terima kasih. Salam ceria, dipaling kebahagiaan, dimudahkan segala urusannya. Dan meningkatkan nutrisi agar tidak hilang tercuci oleh gempuran hujan yang tidak menentu. Jadi begini ilustrasi analoginya. Jika tanah kita itu seperti asrama kos, seperti hotel mewah, biochar itu seperti asrama kos, hotel mewah, dilengkapi dengan lemari penyimpanan dan gudang makanan nutrisi sehingga tanaman penghuninya betah dan sehat untuk menempati hotel tersebut. Istilahnya seperti itu, ilustrasi analogi. Jadi ya bahasanya ya sembuh lah, pokoknya memang seperti itu. Dan yang kedua adalah kembali ke akar. Bagaimana praktik pembuatan arang tradisional bisa dimodernisasi menjadi solusi iklim dan energi terbarukan. Sangat sulit guys, wacana-wacana seperti itu. Apa to artine biochar? Apa to artine areng digawe wong tani, digawe tanaman? Apa to kan seperti itu guys. Jadi saya tidak henti-hentinya untuk menginformasikan seperti itu. Dan yang kedua adalah kembali ke akar biochar dan kearifan lokal. Biochar itu sebenarnya kearifan lokal guys, cara yang sederhana dari teknologi kuno, dari zaman-zaman nenek moyang kita, zaman-zaman terdahulu sudah mengadopsi seperti ini sebelum adanya pupuk kimia. Jadi konsep membuat arang dari limbah kayu atau sekam sudah ada di bumi Nusantara. Tungku arang tradisional, pembakaran sekam dari penggilingan padi. Kearifan yang terkandung untuk zero waste, Nenek moyang kita punya prinsip tidak ada yang terbuang di lahan pertanian kita seperti ini. Tidak ada yang terbuang, sama sekali tidak ada yang terbuang. Semuanya didaur ulang, semuanya kembali lagi, semua menjadi mata rantai satu kesatuan untuk regenerasi berkelanjutan. Bang Iwan mantap jiwa, terima kasih hadirnya Bang Iwan mantap jiwa. Jadi ini adalah data dan ilmu tanah untuk memahami secara ilmiah mengapa biochar dari cangkang kelapa sawit bagus untuk tanah gambut. Misalnya, kita tidak menciptakan hal baru dari nol. Kita sedang mengangkat derajat pengetahuan nenek moyang kita. Kita mengadopsi ilmu-ilmu dari nenek moyang kita dengan sentuhan sains, sentuhan teknologi modern menjadi solusi yang lebih powerful dan terukur. Itu guys tujuan kita, tujuan saya, tujuan di channel kita, tujuan di channel saya memang seperti itu. Notabon di babang gontok kangge, lebih kurang seperti itu ya. Dan yang ketiga, bisa kita ciptakan model bisnis nyata dari limbah pertanian, sekam padi, kayu menjadi 3 sumber pendapatan. Yang pertama, biochar itu atau arang aktif menjadi 3 sumber pendapatan dulurku semua. Yang pertama adalah untuk pembenah tanah. Kita kembalikan lagi di hamparan kita, di usaha kita. Itu yang pertama, sumber pembenah tanah. Yang kedua guys, sekarang kita olah, kita cetak, kita tambah dengan ilmu pengetahuan menjadi briket. Apa itu briket? Briket adalah energi yang terbarukan. Ekspor guys, briket itu kelasnya sudah ekspor. Ekspor ke Jepang, ekspor ke luar negeri, ke Cina, ke Rusia, ke Turki, ke Arab Saudi. Briket. Dari mana itu briket? Dari mana briket?
dari kita guys, dari Indonesia. Mau dong Mas goreng seafood kan. Dari Indonesia guys. Nih, untungnya sudah 2 guys. Yang satu untuk karbon, untuk membuatkan hotel di hamparan kita. Itu yang pertama. Tahu aku suhu dulu ya Bang. Nggih, terima kasih dijadikan nggih. Tenang wae. Tenang wae guys, tenang wae guys. Jangan di-subscribe, intinya mendukung saja. Tidak apa-apa guys, seperti itu. Yang pertama adalah membuat apartemen di hamparan. Tujuannya apa? Tanaman yang ada di tanahnya bisa tumbuh dengan subur. Itu bahasanya biochar. Karbon aktif untuk pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua, karbon aktif atau biochar itu kita cetak guys. Kita jadikan menjadi briket. Energi terbarukan. Kita tidak mengandalkan dari fosil saja. Yang mana di dalam perut bumi kita itu ada yang namanya batu bara. Itu bisa habis guys. Kita tidak bisa memproduksi batu bara. Itu alam yang menyediakan. Gusti Allah. Dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Tuhan yang Maha Esa, itu sudah disediakan di bumi kita. Tetapi bisa habis guys. Namanya material, namanya benda yang berada di alam. Bisa habis. Masalah kenapa host kok bisa habis? Karena kita tidak bisa mencetak yang namanya batu bara. Tapi kalau briket, kita bisa mencetak. Kita bisa berbudidaya tanaman, menanam padi, menanam kayu-kayuan. Apabila sudah panen, kita ambil kayunya. Kalau kita nanam padi, kita ambil limbah dari padinya, sekamnya. Kita proses dengan cara pirolisis menjadi emas hitam. Dan emas hitam itu kita cetak menjadi briket. Itu secara berkelanjutan. Mantep apa? Mantep Abah Oi. Seperti itu guys. Batu bara kita tidak bisa membuat. Kita hanya bisa menambang. Tetapi kalau biochar, arah aktif, kita bisa memproduksi sendiri. Tanam, panen, proses. Kita jual. Tanam, proses. Kita jual, mendapatkan cuan yang kita dapat. Kita mendapatkan cuan, ekonomi kita pasti meningkat. Untuk kebutuhan ekonomi kita. Mbak Fitri mungkin di sana juga seperti itu sudah tahu guys. Yang namanya briket. Semua teman-teman kita yang ada di luar negeri pasti tahu yang namanya briket. Izin paket komplit sudah saya taruh depan rumah ya. Terima kasih Mbak Fitri Karisma. Karisma itu seperti sopoyo Ustazah Karisma. Mahal tanggapannya Ustazah Karima guys. Ya rada ambekan guys, nek ngomong ngegas itu mesti ambekane seperti ini. Jadi seperti itu ya dulurku semuanya. Yang pertama untuk tanaman kita, untuk pengolah tanah, pengembur tanah, apa tujuannya? Ekonomi. Yang kedua kita cetak menjadi briket. Kita ekspor ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Thailand, ke Cina, ke Jepang, ke Turki, ke Arab Saudi. Di sana nggak tahu dibuat apa. Kalau di luar negeri biasanya untuk barbeque. Kalau di Rusia untuk pemanas ruangan. Itu juga briket guys. Dari salah satunya juga dari Indonesia. Dari hasil bumi Nusantara kita. Kita olah, kita cetak, kita pasarkan ke luar negeri. Tujuannya apa? Untuk menstabilkan perekonomian kita. Itu yang kedua. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, yang ketiga, hingga menjadikan karbon kredit. Nah, bahasanya ini uang elangel guys bahasanya.
gara-gara bon semua bang Iwan jadi berangkrut ya di bon itu guys. Jadi bahasanya itu sulit sekali karbon kredit. Kalau karbon kredit guys ya seperti di sawit ya. Kalau di sawit di sana ada cangkangnya, kita proses, kita jadikan biochar. Biocharnya kita jadikan arang aktifnya, kita tebarkan di bawah. Itu tujuannya apa? Untuk menggemburkan tanah menjadi subur, tanaman di atasnya sehat. Dan kesehatan dari tanah itu menghisap karbon dioksida, melepaskan oksigen yang kita hirup seperti ini, kita hirup oksigennya. Karbon dioksida diserap oleh tanaman, dan itu juga untuk mengurangi pantulan rumah kaca guys, menjaga atmosfer. Tidak ada pantulan yang silau yang mengenai langsung pada atmosfer. Diserap oleh tanaman tersebut, tanaman berkutat di situ saja hingga pada akhirnya atmosfer tetap terjaga. Tidak ada yang namanya untuk penipisan atmosfer. PK2 ini kena cerita John Tahutu, thank you. Rain Sam, PBNU, tak pernah mengecewakan hati yang selalu pendam. Nih aku tak pernah naik menyusahkan. Siap John, PBNU. Teman kita banyak guys, beragam guys. Kita harus menghormati teman kita, santun kepada teman kita. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, jaga keharmonisan. NU. Aku yowong NU guys. Nahdlatul Ulama, nderek yai, nunut perahu, nunut yai. Seperti itu guys. Minta petunjuk kita. Wah, gak usah kakak. Nanti aku sungkan karo Abah Oi aku nek cerita ngene iki. Princess, thank you Princess hadirnya. Good morning. Seperti itu guys ya, hidup NU. Iya guys, seperti itu guys. Saya juga NU mbak. Oh, seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Tujuannya kemana? Tujuannya supaya kita mendapatkan jalan yang benar. Lebih kurang seperti itu. Nanti di sana, hitung-hitungannya di sana guys. Jadi seperti itu guys ya, sampai menjadi karbon kredit. Itu adalah model bisnis nyata dari limbah menjadi 3 sumber pendapatan. Yang pertama biochar sebagai pembenah tanah, dan yang kedua briket menjadi energi terbarukan, dan yang ketiga adalah karbon kredit. Jadi karbon kredit itu mempunyai konsep setiap ton biochar yang terkubur di dalam tanah menyimpan karbon yang bisa menghitung dan dijual sebagai kredit karbon kepada perusahaan-perusahaan, organisasi yang ingin omset emisi mereka. Memang seperti itu guys. Ilmu yang berbicara, data yang berbicara. Seperti itu guys ya. Jadi mekanismenya bergabung dengan program atau proyek karbon atau melalui platform verifikasi, dan hingga akhirnya mendapat nilai jual dan menghasilkan pendapatan pasif jangka panjang dari aktivitas yang sudah dilakukan. Seperti itu guys. Jadi ini merupakan ilustrasi bisnis sirkular. Limbah sekam dari penggilingan padi diproses menjadi biochar. Biochar dijual ke petani cabai, petani hortikultura untuk pembenah tanah, untuk menyuburkan tanah. Yang pertama. Dan yang kedua, panas dari proses pirolisis ini digunakan untuk mengeringkan gabah, untuk sebagai pengering, untuk sebagai pemanas. Dan hingga pada akhirnya petani cabai panennya bisa meningkat dan limbah tanamannya bisa jadi bahan baku biochar berikutnya. Uang berputar, limbah hilang, lingkungan sangat membaik. Lebih seperti itu guys. Dengan seperti itu.
Jadi semuanya jangan menunggu. Kita jangan menunggu sempurna. Lakukan percobaan kecil pada hari ini. Ambil sekam padi dari tetangga atau penggilingan, ambil kayu bakar, dan bentuklah reaktor kecil sederhana. Buatlah reaktor yang sederhana, peralatan sederhana, dan mulai proses belajar. Setiap kilogram biochar yang Anda buat adalah langkah nyata melawan perubahan iklim. Dan tidak kalah pentingnya lagi, menghidupkan kearifan lokal dan membuka pintu peluang usaha. Terima kasih dulurku semua, tidak mengurangi rasa hormat. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dari saya, kata-kata saya yang terlalu menyinggung dan lain sebagainya, terlalu banyak kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat live saya kali ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, petani hebat.